Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba seperti biasa melakukan review terkait saham mingguan ataupun saham harian ya. Terus saya akan coba melakukan memberikan rekomendasi untuk saham esok hari. Sebelumnya kita coba lihat dulu ini ada IHSG seperti apa. IHSG hari ini turun tipis di 0,16%. Bisa kita lihat di sini sebenarnya tadi dia udah mencapai 6.300-an ya di awal, terus akhirnya dia turun dan sideways. Kita bisa lihat value-nya cukup ya lumayan lah ya, sekitar 10,85 T, karena di awal tadi saya ngelihat masih di sisi awal ya, masih sekitar 6 triliunan. Jadi emang kayaknya dari sesi kedua ini juga lumayan ada pengurangan value ya, tidak seperti yang hari-hari sebelumnya. Kita coba lihat di sini dari sektor seperti apa. Masih pertambangan ya yang menjadi merah di 2,7%. Wow. Ini kenapa pertambangan bisa seperti ini ya? Karena ya balik lagi karena isunya nggak terlalu bagus dan emang harga pertambangan juga lagi pada anjlok ya. Terus ada di segi konsumen dan keuangan. Di segi lain malah naik ya, tapi yang lumayan bagus adalah di agriculture. Oke, kita coba lihat di top value. Top value-nya ada siapa? Kita coba lihat berdasarkan volume BABP ya. Terus ada Antam, Mari, Elsa. Terus kita coba lihat di top gainer ya. Top gainer ada saham unik ya yang baru di launching. Terus ya seperti biasa saham-saham yang emang dipom-pom kebanyakan ya. Selanjutnya berdasarkan harga, kita coba lihat di sini persenan lah ya. Persenan berdasarkan harga ada EC turun, terus Inco, Antam, Tins, Harum, Saratoga ya cukup lumayan ya. Oke, mungkin hanya segitu kita coba lihat untuk hari ini, dan saya akan coba memberikan info terkait bagi teman-teman yang pengen menggunakan sekuritas ataupun yang belum punya ya, ataupun yang sudah punya dan menambah sekuritas, bisa menggunakan Ajaib, karena Ajaib akan memberikan satu koin yang dimana bisa ditukarkan dengan saham, dan saya bisa mendapatkan 2 saham untuk sekarang karena ada yang 2 sudah memakai kode referral saya. Dan untuk kode referral bisa dilihat di kolom deskripsi, nanti di dalam kolom itu akan dijelaskan juga nanti saya menggunakan indikator apa ya untuk melakukan analisa. Oke, kita coba lihat secara teknikal. IHSG turun tipis dan dia benar-benar turun di MA20-nya, tapi masih belum bertemu antara MA5 dan MA20-nya ya. Bisa kita lihat di sini MACD sudah ada garis merah. Kalau saya melihat seperti apa nanti ya berdasarkan MACD kemungkinan akan ada tren penurunan ya. Tapi kalau saya melihat nanti
bentuknya akan besok naik, terus tipis-tipis aja ya penurunannya, tipis. Kalau kemarin saya bilang batasnya ada di 6.144, sekarang malah naik, batasnya ada di 6.154. Jadi sebenarnya kalau ada penurunan, ketika kita lihat ada penurunan, ada sekitar 1,49% lagi ya untuk terjadinya penurunan, tapi ini mungkin batas yang bisa ditolerir untuk IHSG ya, dan itu akan dia bangkit naik lagi. Dan kita bisa lihat di sini malah skenario pertama tidak terjadi, jadi kemungkinan akan terjadi skenario kedua. Tapi bisakah IHSG besok naik? Bisa saja ya, dan kemungkinan naiknya tipis besok. Itu bisa saja ya, kita bisa lihat besok, dan kenaikannya pasti sedikit tipis ya. Besok dia akan coba ke MA20 dulu di 6.260, terus ke 6.281, dan kemungkinan dia akan coba naik lagi ke 6.300. Tapi kalau misalnya dia mantul lagi, berarti besok di 6.200 ya, di 6.200 ya, saya ngelihatnya di sekitar 6.200 kalau misalkan ada penurunan. Kalau ada kenaikan ya masih besar ya sebenarnya, untuk IHSG mengalami kenaikan masih bisa sekitar 1,88% lagi ya, dan penurunan ada di 1,49%. Jadi masih di pertengahan ya sebenarnya IHSG ini. Apakah dia benar-benar lanjut turun atau dia besok udah bisa naik ya? Udah bisa naik. Kita coba lihat besok untuk IHSG seperti apa ya. Selanjutnya kita coba review saham harian, ada Antam. Untuk Antam hari ini malah turun hampir ARB ya, tapi hampir ya. Kita bisa lihat sebenarnya di sini kemarin 2 hari kemarin ada akumulasi ya, kalau menurut saya wajar ya terjadinya penurunan. Terus kita bisa lihat juga saham-saham pertambangan tidak memiliki isu-isu yang positif, jadi membuat saham-saham pertambangan juga turun anjlok ya. Itu untuk kedepannya seperti apa, saya ngelihat untuk Antam batas cut loss besok ada di sini ya, di 2080 ya, atau dia memang membentuk double top ya. Kita bisa lihat di sini nanti, atau dia besok bisa naik ya. Tapi saya melihat kemungkinan besok ada kenaikan, ada tren kenaikan, tapi di sini akan ada bayang ya, garis bayang ya buat Antam. Itu untuk CL-nya di sini. Untuk Bang, bisa nggak CL-nya bisa sampai di sini? Ya perkiraan masih di sekitar sini ya. Perkiraan di sekitar sini untuk sekarang ya. Terus besok kalau dia naik, dia akan coba naik ke 2.390 dan coba masuk ke 2.500 ya, 2.490 ya. Terus baru dia akan coba naik ke 2.600. Ya, semoga aja ada isu-isu positif ya buat pertambangan esok hari. Begitu juga dengan Inco, saya coba review yang pertambangan ya. Inco juga, padahal sebenarnya udah 2 kali dia di luar Bollinger Bands, tapi ya baik lagi ternyata kemarin banyak akumulasi, dan saya ngelihat Fajar hari ini juga ada distribusi, dan besok saya ngelihat akan ada tren untuk akumulasi kembali. Ini udah 3 kali, kemungkinan ya bisa dilihat di sini sebenarnya beberapa kali ya, ada beberapa kali ya, wajar aja. Cuman
ini harganya sudah disupport ya, sebenarnya ini udah harga rendah dan teman-teman bisa mempertimbangkan dalam membeli sebenarnya. Berdasarkan EMA 20 dia udah turun ya, malah membentuk tren turun, dan apakah EMA 5 akan coba besok naik. Kita lihat. Begitu juga dengan TINS. TINS juga hari ini hampir sama ya, sama Inco sama Antam. Kalau TINS udah 2 kali di luar garis support, dan kemungkinan ya saya ngelihat harusnya besok masih ada tren kenaikan ya, karena apa? Saya ngelihat sejak di tanggal 19 Februari ini itu udah banyak distribusi ya, dan kayaknya terlalu lama buat distribusi untuk saham-saham pertambangan ini nih gitu. Apakah ada tren kenaikan untuk saham-saham pertambangan ini? Kita lihat besok. Kalau untuk CL di sini ya, saya ngeliat di 1580 dia akan coba mantul. Terus besok gimana, bisa di sini turun, bisa juga naik. Dia besok akan coba naik ke harga 1820 dan akan masuk ke MA5 di 1925 dan 1945, dan habis itu dia akan masuk ke sini ke 2055. Ini untuk TINS. Selanjutnya ada saham yang lain ya yang sedikit bisa naik besar. Ya, satu lagi Harum ya. Harum malah sama turun juga ya. Harum juga turun. Kita bisa lihat sama dengan TINS tadi bentuknya. Masih bisa penurunan, masih bisa ya. Masih aja bisa penurunan, masih. Kalau saya lihat masih ada tren penurunan. Tapi apakah 3, 4, 5, 6, 7 hari nih berturut-turut distribusi, apakah besok masih distribusi? Kita coba lihat ya, karena ini sebenarnya udah di batas support dan saya ngelihat penurunannya nggak akan gede-gede ya, pasti di daerah masih di sekitaran support. Oke, selanjutnya kita coba lihat masuk ke BRIS. Untuk BRIS hari ini naik di 1,9%. Tadi dia mau masuk ke MA5 tapi mantul lagi. Kita bisa lihat sebenarnya dari ini ya, dari bentuk candlenya kemungkinan akan ada tren kenaikan, dan di sini berdasarkan MACD juga kemungkinan akan ada tren kenaikan atau bisa saja satu kali lagi sideways dan baru ada tren kenaikan ya. Kita coba lihat di sini besok saya melihat untuk CL ada di 2620. Sekarang dia berada di daerah, kalau berdasarkan Fibonacci di 0,236 juga. Berdasarkan daerah sini di 2680. Dan akan naik besok di 2720 hingga 2810 ya. Semoga aja besok BRIS memiliki isu positif yang sangat bagus. Itu untuk BRIS. Selanjutnya kita coba lihat lagi INKP. INKP hari ini juga naik di 2,27%. Tapi INKP sudah terlihat adanya tren kenaikan dari MACD karena sudah ada bayangan. Kita bisa lihat di sini harusnya dia naik tadi sampai 13.000, malah turun lagi. Terus kita bisa lihat besok kalau CL di sekitaran sini ya, di sekitaran 12.200 hingga 1.200-an ya. Terus dia akan coba naik besok di 12.600 sampai ke 13.625.
Ini untuk INKP bisa terlihat harusnya adanya tren kenaikan ya. Dari MACD juga akan terlihat. Selanjutnya ada Nika. Nika hari ini naik ya, naik besar di 6,99%. Kita bisa lihat kenapa kenaikannya besar ya. Kita bisa lihat ya, 6 hari berturut-turut malah distribusi dan harusnya emang ada akumulasi, dan di sini kita bisa lihat MACD juga sudah melihat adanya tren kenaikan, dan besok kenaikan untuk Nika bisa naik ke harga 2.970. Kalau bisa dia akan coba naik ke sini ya, ke 3.160. Terus kita coba lihat untuk penurunan CL di 2860 hingga 2790 ya. Tapi saya ngelihat besok tipis, kalaupun ada penurunan kelihatannya Mika tipis. Tapi kalau dilihat dari histori kayaknya besok masih ada akumulasi ya. Masih ada sedikit akumulasi. Itu untuk Mika. Terakhir ada di MACD ya. MACD hari ini naik di 2,29%. Ya, seperti yang saya bilang, kemungkinan akan ada tren kenaikan. Di sini juga sudah membuat garis bayang berdasarkan MACD. Tadi dia mau masuk ke MA20 malah turun ya. Dan di sini kita coba lihat untuk CL besok ada di 670 hingga 650 ya. Terus dia besok akan naik ke 685 hingga 720. Itu untuk MACD ya. Tapi kita bisa lihat sebenarnya ini malah distribusi ya. Malah distribusi. Jadi saya ngelihat besok peluang buat MACD naik ada ya. Sangat-sangat ada. Sekitar 6%-an besok ada kenaikan untuk MACD. Oke, itu rekomendasi mingguan. Kita coba lihat rekomendasi harian. Yang pertama ada Akra. Akra hari ini naiknya besar ya, di 9,41%. Dia malah pernah naik sampai ke daerah batas resisten yang pernah dia miliki. Habis itu dia sideways ya di sini ya, di harga 3.720. Kalau saya ngelihat Akra kemungkinan besok akan distribusi ya, akan distribusi karena 4 hari yang ini dia mengalami akumulasi dan kemungkinan besok distribusi. Di batas mana? Yang pertama pasti dia akan turun dulu ke 3590 atau ke 3550 ya. Paling terakhir saya ngeliat hanya di 3510. Ini di MA5. Tapi kalau naik, dia akan coba naik ke sini ya, ke 1,618 di harga 3.760-an ya. Tapi saya ngelihat kemungkinan Akra akan besok sedikit sideways ya. Selanjutnya ada ITMG. ITMG hari ini juga turun tipis di 0,21. Kita bisa lihat di sini sebenarnya sudah terlalu banyak ya distribusi. Jadi kemungkinan saya ngelihat besok adanya akumulasi. Semoga ini sama-sama kayak Antam, Inco, dan Tins tadi ya, akan ada tren kenaikan.
Besok dia akan coba naik ke sini ya, ke 11.825 hingga 12.275. Kalau untuk penurunan di sekitaran ini ya, 11.525 ya. Semoga ini, kalau saya ngeliat kalau iya dia turun di sini berarti kemungkinan besar dia akan membuat ini ya, seperti double top. Ya, kita coba lihat besok ya untuk ITMG apakah seperti itu apa tidak. Selanjutnya Saratoga. Saratoga hari ini juga turun besar tadi, kita lihat di awal minus 3,79%, dan ya seperti yang saya awal bilang bahwa kemungkinan dia akan masih ada penurunan. Iya, tadi dia melewati batas support terus mantul lagi. Besok masih bisa berpeluang turun, masih ya. Kalau turun berarti di sekitar harga 4.725. Kenaikan dia akan coba naik ke 5.350. Habis itu 5.450 dan 5.600 ya. Ini udah cukup lumayan keuntungan untuk bisa diambil untuk esok hari. Itu untuk Saratoga. Saya ngelihat besok ada tren kenaikan ya, karena kita bisa lihat dari sini ya, 35 dari 10 hari yang lalu cuma satu ada akumulasi, dan kemungkinan akan besar adanya akumulasi yang cukup besar. Terakhir ada ADI. Untuk ADI hari ini juga turun di 0,38%. 5 hari berturut-turut kita bisa lihat ya, 5 hari berturut-turut malah mengalami distribusi. Harusnya dari sini 4 hari dia naik, akumulasi 4 hari akumulasi, harusnya di sini akumulasi ya. Tapi ya dia ternyata hari ini malah minus tipis di 0,38%. Saya ngelihat karena udah terlalu banyak akumulasi distribusi, saya ngelihat harusnya besok akumulasi di mana mantul di 1.270 dan tren kenaikannya bisa sampai 17,78%. Besok dia akan masuk ke harga sini dulu ya, 1.360 hingga 1.440. Ini untuk ADI. Selanjutnya saya akan coba memberikan rekomendasi harian ya. Cukup satu aja lah ya, karena sudah banyak saham-saham yang mungkin masih berpotensi besar untuk esok ada kenaikan ya. Ya, ini Sril. Sril hari ini turun di 1,74%, tapi kita bisa lihat kemarin di Jumat dia sudah bentuk adanya tren kenaikan dari MACD, dan hari ini juga ngebayang tipis dan mungkin adanya tren kenaikan. Besok saya ngelihat adanya kenaikan untuk Sril. Untuk Sril masih bisa kenaikan hingga sekitar 18,61% lagi, masih di sekitar ini, masih berpeluang. Terus kita bisa lihat besok kenaikannya berarti dia masuk ke MA5 dulu di 228, habis itu di 236, habis itu di 244. Kalau penurunan saya ngelihat dia akan coba daerah supportnya di 220 hingga 200 ya, hingga di 200. Tapi saya ngelihat besok kemungkinan besar untuk adanya akumulasi ya. Bisa kita lihat di sini sudah terlalu banyak distribusi yang terjadi, harusnya ada akumulasi untuk Sril. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada saran juga boleh di kolom komentar, ada yang ingin ditanyakan juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.